Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh menyalakan lilin, menggambarkan, melambangkan bagaimana Allah rela berkorban untuk menjadi manusia, mencurahkan, memberikan dirinya, sehingga setiap kami manusia yang seharusnya beroleh penghakiman hanya oleh belas kasih Tuhan, pengorbanan Kristus, kami beroleh pengampunan. Terima kasih Tuhan. Kami membaca kitab suci dan merenungkan, tolong kami supaya setiap kebenaran yang kami baca, kami renungkan, menguatkan kami, memulihkan kami dalam kami menjalani hari-hari ini teristimewa di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap mendengarkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat malam, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun baru. Ya, nggak terasa ini sudah bulan Desember. Di bulan Desember kita paling tidak diingatkan tentang dua hal. Pertama, bulan Desember berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Banyak hal sudah kita lewati di tahun ini. Silih berganti tantangan yang kita hadapi, dan terkhusus hari-hari ini juga di masa pandemi ini. Yang kedua, bulan Desember kita juga diingatkan bahwa Kristus sudah datang ke dunia. Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Baik, mari kita membuka kitab suci kita dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 17 dan 18. Dua ayat ini kita akan membaca secara bersama-sama. Yeremia pasal 30 ayat 17 dan 18. Sudah dapat? Mari kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Siapa di antara kita yang tidak ingin dipulihkan? Ada? Ada enggak? Ada ya? Ya, jelas mungkin ada. Kenapa? Karena dia enggak tahu dia mau dipulihkan dari apa. Kenapa harus dipulihkan? Nah, tema ini diambil oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita berdoa, kita berharap, dan kita percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan yang ada, sehingga kita boleh menjalani kehidupan yang normal lagi. Tapi kapan itu? Nah, itu pertanyaannya. Kapan? Kita semua bertanya-tanya, sampai kapan COVID ini akan segera pergi. Nah, kalau di media massa orang bilang ini tante corona, om COVID ini kapan mau pergi? Kok terus tinggal di sini? Kapan mau tinggalkan dunia ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Yeremia, konteks pembacaan ini itu dituliskan ratusan tahun yang lampau, di mana kondisi bangsa Israel itu sedang berada di tanah perbudakan. Mereka sedang tidak berada di daerah mereka. Mereka itu dibuang, ditangkap dari Israel, dibawa ke Babel, dan mereka di sana diperbudak selama kurang lebih 70 tahun. Sehingga bangsa Israel, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, ingin segera
ingin segera terlepas dari keadaan yang tidak menyenangkan. Makanya datang firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan memulihkan engkau. Kenapa? Karena situasi bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu itu sedang mengalami perbudakan. Dan Tuhan datang memberikan janji. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat. Ternyata apa yang dialami oleh umat Tuhan itu ada dalam rencana besar Tuhan yang terkadang tidak kita mengerti. Mungkin ada di antara kita yang berkata pandemi COVID-19 ini merupakan hukuman dari Tuhan. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, oh tidak, ini kuasa roh jahat yang harus kita pengking. Banyak hal. Tapi saya memperlihatkan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita mengalami hal-hal seperti ini? Kita lihat rencana besar Tuhan bagi umat Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 15, firman Tuhan datang kepada Abram. Tuhan bilang apa kepada Abram? Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi anehnya bangsa yang besar ini harus apa? Mereka harus diperbudak dan dianiaya. Berapa lama? 400 tahun lamanya. Itu tidak gampang. Aneh tidak Tuhan? Aneh tidak? Tuhan berjanji bangsa, anak-anak keturunan dari Abraham akan menjadi apa? Bangsa yang besar, seperti pasir di laut, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi kemudian Tuhan bilang apa ini? Kejadian pasal 15 ayat 13. Mereka harus apa? Dia perbudak dulu, dianiaya. Berapa lama? 300 tahun. Wah, kenapa bisa Tuhan seperti itu? Apa maksud Tuhan? Nah, di sini kita lihat ternyata keadaan-keadaan sulit yang dialami oleh umat Tuhan ada satu bagian di dalam rencana Tuhan. Jadi tidak terjadi serta-merta. Dan itu terjadi bukan tanpa makna. Ada maksud dan rencana Tuhan ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Dan saya percaya saat ini juga sama. Maksud Tuhan ada ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Tetapi coba lihat janji Tuhan ayat 14. Bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan apa? Sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta yang sangat banyak. Amin. Wah, kita pasti pingin yang bagian terakhir ini. Ya, kalau ini orang kadang-kala tanpa ya mempertanyakan, benar nggak ini berkat dari Tuhan? Kalau dapat sesuatu, oh puji Tuhan, ini dari Tuhan. Tapi kalau mengalami masalah, wah Tuhan itu jahat. Wah, kadang-kala seperti itu. Itu nggak benar. Ya. Nah, sama dengan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi lihatlah di dalam bagian ini Bapak Saudara. Oke, ini ya. Bangsa Israel pada akhirnya 430 tahun diperbudak di tanah Mesir. Tapi Tuhan menggenapi janjinya. Apalagi 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Padahal kalau mereka mengambil jalan lurus yang normal itu nggak sampai bertahun-tahun, nggak sampai 40 tahun. Tapi sekali lagi Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun yang gersang, yang penuh dengan tantangan. Tapi pada akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Kalau kita baca Bapak Saudara di dalam kitab Keluaran, wah itu sangat luar biasa sekali. Anak saya Fier senang dia baca itu, apalagi ketika Musa sampai di lautan, mereka bingung mau kemana. Di belakang ada pasukan Mesir, di depan lautan. Baru setelah dia baca, ternyata Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi? Laut terbelah dua. Mereka jalan di tanah yang kering. Oh, senang dia di bagian situ. Tetapi ingat, di padang gurun di sana juga ada marah, ada kepahitan, kekurangan air, banyak kesengsaraan yang mereka alami. Dan juga bangsa Israel 70 tahun dibuang di Babel. Nah Bapak Saudara, apa maksud dari Tuhan sehingga ini terjadi? Satu hal, saya senang dengan ayat ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Apa maksud Tuhan? Firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi.
Untuk apa Allah berbuat? Allah berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan Tuhan. Kalau hidup kita tenang-tenang saja, baik-baik saja, terkadang kita lupa Tuhan. Betul? Ataupun sebaliknya, kalau kita hidup menderita terus tanpa ada kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, orang mulai mempertanyakan, Tuhan itu ada enggak? Jadi silih berganti kita hadapi tantangan, ya, kesuksesan, penderitaan, kesakitan, kesehatan, itu semua punya maksud dan rencana Tuhan. Maksudnya apa? Supaya kita hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Padahal kalau kita lihat, Tuhan seolah-olah mempermainkan kita, tanda kutip ya, kasih senang, kasih menderita, kasih sehat, kasih sakit. Untuk apa? Mari kita lihat, Ibrani pasal 12 memberikan kita jawaban. Untuk apa kita alami silih berganti, bahkan mungkin hajaran, pukulan, penyakit kita alami. Ibrani pasal 12 ayat 7 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, bagi saudara, jadi pertama, kalau kita menghadapi tantangan, kemungkinan besar Bapa kita sangat mengasihi kita dan Dia sedang menghajar kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita dididik menjadi baru, menjadi baik, supaya kita dipulihkan, ya. Pierre Farley ini menjadi contoh bagi saya. Jadi saya selalu ajar mereka, kalau setiap kali dapat hukuman, saya selalu katakan, kenapa Papa hukum? Kalau Farley udah pinter dia. Jadi setiap kali kena hukuman, datang, tanya, kenapa Papa hukum? Dia mulai jawab, karena saya melanggar. Terus, kenapa Papa hukum? Karena Papa sayang saya. Kalau saya nggak sayang anak saya, ketika mereka berkelahi, ketika mereka melakukan kesalahan, kita biarkan, apa yang akan terjadi? Mereka akan bertumbuh di dalam ketidaktaatan. Mereka akan menjadi pemberontak. Pada akhirnya apa? Kita menjerumuskan mereka ke jurang maut. Sama dengan Bapa di sorga. Ketika kita menghadapi tantangan, ingatlah kemungkinan besar ada maksud Tuhan supaya kita semakin diperbaharui. Nah, walaupun ingat ayat 8 ini, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi apa? Anak-anak gampang, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, saudara ya. Jadi ini jelas sekali. Ketika kita menghadapi tantangan, Tuhan mau supaya kita terus dikuduskan. Ketika kita mengalami pandemi, kita sedang diingatkan, Tuhan mau kita terus hidup dalam kekudusan hidup kita. Ya, di suasana pandemi ini banyak keluarga yang dulu jarang sekali ibadah, sekarang menjadi rajin ibadah. Kenapa? Di rumah ibadah terus. Dulu ke gereja, wah gimana ya. Tapi sekarang berlomba-lomba, ayo. Dulu disuruh, ayo pimpin pujian, enggak mau. Renungan, enggak mau. Sekarang mau enggak mau di rumah, pimpin pujian, khotbah di rumah. Maksud Tuhan sungguh luar biasa. Nah, tapi ingat ya, ketika kita mengalami ganjaran, hal ini yang sering kali terjadi. Apa yang terjadi? Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Jadi saudara, ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami hajaran, ingatlah, pada akhirnya walaupun berat, walaupun sakit, walaupun kita berduka, karena begitu berat tekanan yang kita alami, ketika kita terus bertahan dan bertekun di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita, kita akan menikmati pemulihan dari Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan. Makanya ingat terus janji Tuhan ini. Yeremia pasal 29, Tuhan bilang apa? Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini.
Bapak saudara, ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang kita alami yang tidak menyenangkan, percayalah, ada satu bagian pemulihan yang Tuhan janjikan untuk kita pada akhirnya. Jadi Tuhan tidak kasih sesuatu yang menderita terus sampai akhir menderita, tidak. Janji Tuhan, setelah kita mengalami kekuatan, mengalami pemulihan di dalam penderitaan kesengsaraan yang kita alami, maka kita akan menikmati kenikmatan yang Allah sediakan bagi kita. Saya senang dan banyak orang senang ayat 11 di dalam Yeremia pasal 29 ini. Apa firman Tuhan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau kita percaya pandemi COVID-19 ini ada dalam bagian rancangan Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera pada akhirnya. Amin. Itu janji Tuhan. Kalau kita percaya, kalau kita nggak percaya COVID-19 ini dari Tuhan, ada rencana Tuhan, ya kita tengking aja terus. Kita usir aja terus dia, betul ya? Dalam nama Tuhan. Kalau kita nggak percaya bahwa itu adalah bagian yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau kita percaya melalui pandemi COVID ini, ada rencana yang Tuhan sedang proses bagi kita. Percayalah, pada akhirnya kita akan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Seperti apa itu? Seperti yang kita baca tadi ini. Tuhan akan memberikan apa? Kesembuhan bagimu. Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Dan kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Bapak saudara, inilah janji pemulihan Tuhan. Jadi setiap penderitaan, kesusahan yang kita alami, di balik itu ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Tinggal bagaimana respon kita. Betul ya? Nah, mari kita lihat Yeremia ini ketika firman Tuhan diberikan, orang-orang juga pada masanya itu memberikan reaksi. Mereka berespon. Apa respon mereka? Nah, ada Nabi Hananya. Ya, Nabi Hananya dia bilang apa? Ketika Yeremia bilang 70 tahun lagi kamu akan menderita, tapi dia bilang apa? Beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Benar enggak ini? Bapak saudara, rata-rata setiap manusia ketika mengalami pergumulan ingin segera dilepaskan. Betul. Sama dengan Hanaya. Ketika Yeremia mendapat firman Tuhan dan sampaikan kepada bangsa Israel di pembuangan di Babel, Yeremia bilang 70 tahun lagi kamu akan menderita di sini sebagai orang buangan, baru akan mengalami pemulihan. Hananya bilang apa? Enggak, 2 tahun akan segera berlalu. Tuhan itu maha kuasa. Bapak saudara, ada bagian-bagian tertentu yang Allah izinkan terjadi pada kita. Itu punya masa waktu yang cukup lama, ya. Ada yang memang mungkin cuma sebentar, tapi ada juga yang ya bertahun-tahun, ya. Nah, saya bersyukur Pak Ahai, ya, saya teman, ya, kami senang kongko-kongko, ya. Beliau sering cerita, ya, sama ibu. Beliau mengalami stroke itu bukan 1-2 hari, ya, tapi sudah bertahun-tahun. Tapi beliau terus berjuang dan berjuang sampai sekarang, puji Tuhan, Pak Hai sudah mulai bisa jalan-jalan dan hari ini boleh naik lantai 2, Pak. Terima kasih Pak Hai. Itu luar biasa. Itu bukan sehari 2 hari, itu bertahun-tahun. Tapi kalau kita ada saat sekarang, Bapak Saudara, dengan segala tantangan kehidupan yang kita alami, percayalah, ada satu rencana yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat Ibrani pasal 12 tadi bilang apa? Kalau kita dihajar, itu berarti Tuhan mau kita bukan menjadi anak-anak gampangan, anak-anak manja, enggak enak anak manja, ya. Tapi anak-anak yang luar biasa, yang tekun dan kuat. Pada akhirnya bagaimana supaya kita boleh mengalami dan menikmati pemulihan? Paling tidak ada 3 bagian. Yang pertama, kita harus menyadari dan mengakui keberadaan yang memerlukan pemulihan. Betul? Ya.
Saya senang bersama dengan Ibu Dr. Lygia ikut seminar dari Dr. Andik. Ya, Dr. Andik XBT Movement itu untuk menyampaikan kebenaran bahwa kita diciptakan Tuhan manusia laki-laki dan perempuan, tidak ada yang setengah gitu ya. Tapi bagaimana seseorang yang sakit bisa disembuhkan? Pertama, langkah awal adalah dia harus apa? Menyadari, mengakui bahwa dia sakit, dia butuh pemulihan. Sama dengan kita. Kalau kita mau pemulihan, kita harus menyadari dulu dan kita mengakui, Tuhan benar, saya berdosa, saya butuh pemulihan. Kami tertekan dengan COVID-19, kami butuh pemulihan. Kita harus mengakui itu di hadapan Tuhan. Tanpa pengakuan, maka akan sangat sulit untuk mengalami pemulihan. Jadi yang pertama, untuk mengalami pemulihan dan menikmati pemulihan, kita harus sadar, kita dalam situasi kondisi yang tidak benar, yang dimana kita memerlukan pemulih, kita memerlukan juru selamat. Ya. Firman Tuhan berkata, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh pemulihan. Untuk itulah hari ini kita boleh merayakan Natal. Kenapa? Karena Yesus menjadi jawaban atas segala pergumulan kita. Nah, untuk itu bagian yang kedua, untuk mengalami dan menikmati pemulihan, kita harus percaya kepada Kristus Yesus Sang Pemulih dalam kerendahan dan ketaatan. Nah, ini pertanyaan besar. Mengapa kita harus percaya Yesus? Ya, mengapa kita harus percaya Yesus? Memang si Yesus itu siapa? Bukankah Yesus itu manusia? Ya, ingatlah apa yang sudah dibacakan oleh Dr. Lygia tadi, itu kebenaran. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, tapi Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dia bukan jadi manusia saja. Di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, dia rela mati untuk menanggung salah dan dosa kita, sehingga berganti tempat bagi saudara. Seharusnya kita yang dihukum karena segala salah pelanggaran kita, tetapi oleh belas kasih Tuhan kita beroleh kenikmatan berkat dalam pengampunan Tuhan. Dan yang ketiga, mengalami dan pemulihan, menikmati pemulihan, kita harus tekun dan tetap setia dalam janji penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Tetap tekun, apapun tantangan yang kita hadapi, tekun dan tekun senantiasa. Hanya di dalam ketekunan kita akan memetik buah. Ya. Kristus Yesus Tuhan sanggup memulihkan umatnya. Amin. Untuk itu saya secara pribadi, keluarga mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dalam segala keterbatasan kami, di dalam suasana pandemi COVID-19 yang kami alami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami ketika kami mengalami masalah. Bukan saja pandemi COVID-19 ini, persoalan-persoalan kehidupan yang lain pun, baik pribadi, keluarga, masyarakat, negara kami. Kami percaya di balik semuanya ada rencana yang Tuhan sedang kerjakan untuk mendatangkan berkat kenikmatan bagi setiap umatnya. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, terangi hati dan pikiran kami supaya kami boleh menyadari keberadaan hidup kami yang dimana kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap kami boleh menemukan Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh memulihkan hidup kami. Kami boleh terus percaya kepada Yesus, berjalan dan mengiring Kristus sampai pada waktunya Tuhan memulihkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.